Pada week 3 session 3 pada kelas System Simulation and Modeling kita akan membahas tentang Statistical Models in Simulation. Slide yang digunakan ini berasal dari chapter 5 dengan judul yang sama, Statistical Models in Simulation, dari buku acuan yang kita gunakan. Baik. Dalam memodelkan permasalahan di dunia nyata atau permasalahan real, sangat jarang ada situasi di mana perilaku dari suatu entitas yang kompleks terutama itu bisa dimodelkan secara deterministik. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi sangat jarang ya dalam bentuk deterministik. Artinya perilaku-perilaku dari entitas di dunia nyata itu biasanya sangat kompleks. Seperti contohnya pengambilan keputusan, jumlah permintaan yang datang, ataupun kalau dia entitasnya mesin, kerusakan mesinnya itu tidak dapat diprediksi secara pasti. Nah, itu maksudnya deterministik. Biasanya ada faktor yang menyebabkan variasi begitu. Karena ya entah sesuatu dan lain hal begitu ya variasinya, faktor-faktor tersebut. Nah, biasanya untuk sudut pandang yang diambil untuk memodelkan variasi tersebut adalah menggunakan model statistik yang kita akan pelajari di slide ini ya untuk memodelkan atau mendeskripsikan variasi-variasi yang tidak dapat dimodelkan secara deterministik tadi. Nah, salah satu pendekatan yang lumrah digunakan itu adalah biasanya kita mengambil sampling begitu ya dari fenomena yang kita ingin amati. Nah, setelah kita ambil sampel, kita akan menggunakan istilahnya di sini educated guess karena biasanya fenomena yang terjadi itu bisa dimodelkan menggunakan model-model random variable, distribusi random variable yang sudah umum gitu ya, yang kita akan pelajari nanti. Nah, selain itu, sampling ini juga digunakan untuk mengestimasi parameter-parameter terkait distribusi random variable tadi. Nah, kemudian biasanya dilakukan pengujian apakah nilai distribusi random variable yang digunakan itu cocok dengan distribusi dari sampel yang bisa mendekati distribusi dari sampel yang kita ambil tersebut. Oke, nah untuk dapat melakukan ini, kita akan mempelajari pada chapter ini. Pertama kita akan mereview dulu beberapa distribusi peluang ya, fungsi distribusi peluang yang sekiranya penting karena sering digunakan dalam model simulasi. Nah, ada juga nanti beberapa contoh-contohnya yang akan diperlihatkan. Untuk bagian pertama kita akan mereview dulu 4 konsep terkait random variables dan peluang distribusi, fungsi peluang distribusi gitu ya. Kemudian nanti ada juga terkait nilai ekspektasi atau nilai harapan atau nilai rata-rata juga kadang-kadang disebutnya. Nah, 4 ini ya, 1, 2, 3, 4. Ini yang akan kita coba amati. Baik, yang pertama kita akan membahas discrete random variable. Nah, discrete random variable, apa itu discrete random variable?
sebelum kita membahas discrete random variable, ada baiknya kita review dulu ya. Variabel itu sendiri apa? Variabel itu bisa kita katakan sebuah nilai gitu ya. Katakan ini variabel X. Variabel X itu adalah sesuatu yang mengandung nilai gitu ya. Variabel yang mengandung nilai, di mana nilai ini bisa berubah-ubah gitu ya nilainya ya. Nah, misalkan sekarang nilainya 1. Tuh, nanti nilainya bisa jadi berubah jadi 2. Nah, itu yang disebut sebagai variabel, sesuatu yang menyimpan suatu nilai. Nah, nilainya kalau di sini dalam hal ini nilainya bisa jadi sebuah kejadian, sebuah bilangan, bisa jadi seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang random variable itu apa? Random variable itu adalah suatu variabel yang nilainya dihasilkan itu berubah-ubah secara acak. Bisa jadi dari percobaan itu kan nilai X sebagai variabel yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai, nilainya itu berubah-ubah secara acak. Oke, itu yang disebut random variable. Misalkan X menyimpan nilai angka dadu yang muncul gitu ya. Ketika dilakukan angka dadu yang muncul di sisi atas ketika dilakukan pelemparan dadu. Misalkan dadu itu kan ada 6 sisi ya. Ini ya. Nah, kemudian kita coba lempar ke atas 6 sisi ini. Kan ada matanya, ada yang 1, ada yang 2 gitu kan. Ada yang 3, ada yang 6, ada yang 4 gitu kan. Ada 6 sisi. Nah, ini kalau kita lempar, nah, kemudian kan dia akan muter-muter gitu ya. Nanti yang muncul di paling atas itu nilainya berapa. Nah, ini kan nilainya berubah-ubah kan. Setiap kali pelemparan nilainya berubah. Bisa munculnya angka 1, yang paling atas 1, mata dadu yang muncul. Ya, bisa jadi yang nilainya ada 2, titiknya ini ada 2, ada 3 sampai 6. Nilai ini berubah-ubah, tergantung berubah-ubah secara acak. Nah, itu yang disebut dengan random variable. Ada banyak hal yang bisa dianggap sebagai random variable. Salah satunya ini, pelemparan mata dadu. Ada 6 nilai yang bisa berubah yang disimpan di X. Atau juga bisa pelemparan koin. Koin itu ada 2 mata sisi ya. Sisi atas atau sisi head atau sisi bawah. Atau kalau bahasa Inggris biasanya dia sebutnya tail gitu ya. Head atau tail. Nah, kalau ini dilempar, nah, nilainya kan variabel X untuk menyimpan nilai yang muncul di atas bisa jadi atas atau bawah gitu ya, tergantung tergantung munculnya apa gitu ya, kan kejadiannya secara acak. Nah, itulah yang disebut random variable. Nah, sekarang kalau random variable yang discrete random variable itu apa? Jadi discrete random variable itu adalah suatu random variable gitu ya, yang jumlah kemungkinan dari nilai X-nya itu terbatas atau bisa dicacah begitulah ya. Jumlahnya bisa sangat banyak tapi bisa dicacah. Misalkan tadi ya, lempar dadu, eksperimen lempar dadu itu kemungkinan angka yang muncul ya terbatas, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian ini bisa dicacah, ini 1, ini 2 gitu ya. Nah, atau yang koin tadi, lemparan koin. Ada bisa 1, ada bisa 2 gitu ya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai contoh dari discrete random variable. Oke. Nah, tapi kalau definisi formalnya gitu ya. Yang disebut dengan discrete random variable itu salah satunya dia harus memenuhi persyaratan di mana nanti gini.
Tadi kan yang disebut dengan random variabelnya itu X gitu ya. X ini bisa memiliki nilai XI, yaitu yang ini ya, himpunan nilainya. Contohnya yang tadi 0, 1, 2, atau 3. Nah, di mana sekarang daerah asal ini disebut dengan Rx, ya, domain dari kemungkinan kombinasi yang muncul itu adalah ini. Kemudian peluang munculnya XI ini, ada masing-masing item dalam X ini, itu dilambangkan dengan PXI. Peluang munculnya XI. Ya, sering juga dituliskan dengan P dalam kurung X sama dengan XI. Nah, contohnya kalau dari dadu tadi ya, munculnya XI-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Masing-masing mata dadu ini, angka 1, peluang munculnya 1 itu adalah, kalau ada 6, berarti ada 1/6. Peluang kemunculannya, PXI-nya 1/6. 2 itu juga 1/6. Itu per 6. Gitu ya. 3 juga 1/6. Sampai 4 dan 5 dan 6 juga 1/6 semua peluang munculnya. Gitu ya. Nah, persyaratan PXI ini nanti disebut dengan probability mass function gitu ya. Fungsi peluang kemunculan dari XI sebagai discrete random variable. Jadi fungsi yang merepresentasikan berapa sih peluang munculnya XI. Nah, di mana kita ketahui XI ini adalah nilai-nilai yang mungkin dari X, di mana kita tahu X adalah discrete random variable. Nah, PXI ini dia bisa dikatakan sebagai discrete random variable jika memenuhi persyaratan ini. Pertama, nilai PXI, jadi masing-masing nilai dari peluangnya ini, ya, itu nilainya harus lebih dari sama dengan 0 untuk semua XI, untuk semua. Ya. Kemudian total dari keseluruhan peluang ini, total dari PXI dari 1 sampai semuanya, ini disebut tahingga karena ya kalau ada 6 ya berarti totalnya ada 6 gitu ya. 1 sampai 6 kalau dari contoh dadu itu adalah totalnya 1. Jadi ini kalau dijumlahkan ya 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 sampai 6 kali ya jumlahnya 1. Nah, kalau dia memenuhi persyaratan ini barulah X PI merupakan probability mass function atau probability distribution dari X yang merupakan discrete random variable. Nah, jadi yang disebut dengan probability distribution-nya atau PMF-nya tadi itu adalah pair dari keduanya ya. Jadi keduanya harus digabungkan. XI-nya berapa, PI-nya berapa, itulah yang menunjukkan probability distribution-nya. Atau disebut juga probability mass function atau PMF. Nah, ini bisa ditunjukkan dalam bentuk seperti tadi ya, ada tabel misalkan. Ada 2, ini X-nya, ini P-nya gitu ya. Jadi masing-masing ditunjukkan tabelnya. Ini bisa. Atau bisa jadi dalam bentuk fungsi representasi gitu ya. Nah, PXI itu sama dengan berapa? Kalau ini kan karena semuanya 1/6 ya 1/6. Gitu. Oke, for all ini untuk for all I gitu ya. Gitu. Oke, kalau tadi sebelumnya kita bicara terkait discrete random variable, sekarang kita akan mencontohkan terkait continuous random variable. Nah, berbeda dengan discrete, peubah acak continue gitu ya bahasa Indonesianya. Berbeda dengan discrete, X dia dikatakan continuous random variable jika
range dari solutionnya di Rx ini berupa interval. Oke, atau collection of interval. Jadi kalau tadi di discrete itu dia satu-satu ya, misalkan xi nilainya sama dengan 1, berapa pxi-nya. Nah, ini sama dengan berapa? 0,1/6 tadi ya. Nah, ini berbeda untuk continuous. Continuous nilainya berupa interval range. Contohnya range-nya dari A sampai B gitu ya. Misalkan peluang nilai X dari A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Nah, ini kan berupa interval. Nah, ini disebut dengan continuous random variable. Nanti di antara A dan B kan nilainya bisa banyak sekali. Bisa A plus 1, A plus 0,01 gitu ya. Nah, jadi nilainya itu bisa tidak terbatas, tidak bisa dicacah seperti si discrete random variable. Nah, adapun peluang distribusinya, nah, itu dilambangkan penulisannya biasanya begini. P A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Kalau yang di discrete itu Px sama dengan berapa? Xi gitu ya. Nah, sekarang tidak seperti itu, tapi seperti ini, range. Nah, nilainya itu berdasarkan fungsi fx, di mana nilainya adalah integral dari A sampai B, gitu ya. Jadi, bisa dikatakan juga peluang dari antara range dari A sampai B, itu bisa diukur dengan integral tertentu dari A sampai B. Artinya yang kita hitung sebenarnya ya luas area di bawah kurva dari fx ini. Itulah peluang kemunculan x dari A sampai B, gitu ya. Nah, tentu fx ini yang menjadi fx ini ya ada persyaratannya untuk menjadi fungsi peluang distribusinya x gitu ya. Nah, kalau tadi untuk si discrete kita namanya probability mass function, kalau untuk continue ini namanya probability density function atau PDF. Nah, fx disebut sebagai PDF daripada x itu jika dia memenuhi persyaratan ini. Pertama, nilai fx itu harus lebih dari sama dengan 0 untuk semua x yang berada di range Rx. Nah, nilai integralnya dari Rx, dari fungsi x, nah, integral dari batas atas paling ujung sampai batas paling ujung bawah sampai ujung atas itu totalnya, ini kalau di total ini ya. Ini bernilai sama dengan 1 kalau dia merupakan fungsi PDF daripada x. Nah, hanya saja fx itu akan bernilai 0 jika dia tidak berada di range-nya R. Gitu ya. Misalkan ini hanya dari sampai minus 1 sampai 1 gitu ya. Jadi kalau kita ditanya berapa peluang dari X di sini gitu ya, antara range ini yang berada di luarnya dia, di luar X, range X-nya. Misalkan min 2 gitu ya, min 2 sampai min 1,5 ya, dia nilainya peluangnya 0 karena dia tidak termasuk di dalam Rx. Nah, jika dia memenuhi itulah, maka kita akan bisa katakan fx adalah PDF dari x. Oke. Nah, ada beberapa properti khusus yang perlu diperhatikan. Yang pertama, peluang pada satu titik tertentu untuk continuous random variable nilainya adalah 0. Mengapa begitu? Karena integral dari titik yang sama, x0 sampai x0 di sini ya, titik tertentu, dari ada fx akan bernilai 0 karena saling mengurangi. Ya, nah dengan mengetahui ini berarti juga kita bisa katakan ketika peluang dari range yang ada sama dengannya itu akan sama dengan yang tidak ada sama dengannya karena yang sama dengan nilainya 0 gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini sama dengan ini ada sama dengannya gitu ya. Oke, itu terkait continuous random variable. Baik, di sini dicontohkan terkait bagaimana sebuah continuous random variable
digunakan di prakteknya begitu ya, untuk mengestimasi umur dari sebuah mesin inspection device begitu ya. Nah, dicontohkan bahwa sebuah inspection device itu memiliki umur atau ekspektasi umur itu berupa variabel random, yaitu X ya. Nah, diketahui bahwa probability-nya itu mengikuti continuous random variable dengan probability density function, yaitu ini, setengah E pangkat min X per 2. Nah, untuk X lebih dari sama dengan 0, karena kan usia dari suatu alat itu bisa jadi 0, bisa jadi 1 tahun, bisa jadi 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah, usianya itu juga kan bisa jadi 1,1, 1,2. Nah, jadi tidak bisa dicacah juga. Jadi ini masuk ke continuous random variable, di mana peluang fungsi peluangnya diperlihatkan seperti ini ya. Untuk yang X lebih dari sama dengan 0, setengah E pangkat min X per 2. Oke, nah ini fungsi eksponensial. Jadi kita bisa lihat di sini kalau fungsi eksponensial bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi di sini kita ketahui bahwa fungsi eksponensial kita tahu rata-ratanya itu 2 tahun berarti ya. Dilihat dari nilai ininya ya, nilai lambda-nya ini ya. Kemudian ditanyakan berapa peluang dari umur alat tersebut antara 2 sampai 3 tahun gitu ya. Nah, caranya ya kita tinggal masukkan, kalau ditanya peluangnya berupa range begini ya udah tinggal pakai rumus integral. Ini setengahnya sebelumnya di dalamnya ya, setengah integral dari 2 sampai 3 E pangkat min X per 2. Nah, ini kalau mau tahu detailnya kenapa bisa 0,14, saya sediakan link. Saya biasanya pakai software ya untuk ngitung ini, karena saya bisa lebih cepat sekarang. Sebenarnya bisa diintegralkan pangkat min setengah X itu berapa, kemudian masukkan nilai integral tersebut di nilai 3, kemudian dikurangi dengan nilai integral tersebut di nilai 2. Tapi ya basically hasilnya seperti ini. Nanti step by stepnya silahkan, saya juga taruh di deskripsi linknya. Oke, berikutnya ya, berikutnya ada konsep yang kita perlu review juga adalah yang namanya cumulative distribution function, atau biasanya disingkat dengan CDF. Kalau tadi ada PDF untuk continuous random variable, fungsi distribusi untuk continuous random variable itu namanya PDF. Kalau fungsi distribusi untuk fungsi peluang distribusi untuk discrete itu namanya PMF, probability mass function. Nah, kedua-duanya itu akan memiliki yang namanya cumulative distribution function, yang notasinya biasanya F besar ya. Nah, apa itu cumulative distribution function? Nah, pada dasarnya dua-duanya ini sama ya, untuk discrete ataupun untuk continuous. Fx ini merupakan total peluang untuk X kurang dari sama dengan X gitu ya. Nilai X yang kecil ini ya. Jadi total peluang itu kalau discrete kan peluangnya bisa dicacah gitu ya. Misalkan X-nya di sini nilainya 3 gitu ya. F3 itu misalkan dia adalah total seluruh peluang X kurang dari sama dengan 3. Jadi misalkan ada, kalau di dadu tadi ada F1, F2, tambah lagi F3. Nah, seperti itu. Jadi dia kalau dari rumus ini kita bisa lihat adalah total seluruh peluang PXI, ini kan peluangnya, untuk XI kurang dari sama dengan X. Ini.
Nah, kalau dia continuous, karena dia berupa range, maka nilai total peluangnya bisa didekati dengan nilai integral sampai nilai X tersebut. Ya. Nah, adapun properti dari nilai fungsi f(x) ini, yaitu CDF daripada si continuous random variable dan discrete random variable adalah pertama, f itu bernilai non-decreasing. Ya. Jika A kurang dari B, maka FA kurang dari sama dengan FB. Mengapa? Karena dia kan semakin ke kanan gitu ya, semakin besar nilainya. Sini misalkan A, sini misalkan B. Jumlahnya kan akan terus bertambah gitu ya. Misalkan begini. Ya. Ini peluang dari di A itu adalah peluang dari semua yang semua peluang sebelum A gitu kan. Karena dijumlahkan ya nilainya terus bertambah. Non-decreasing. Kemudian limit X mendekati tak hingga, ini X-nya ya. X mendekati tak hingga, semakin ke kanan, mentoknya dia harusnya adalah totalnya adalah 1. Karena keseluruhan peluang kalau dijumlahkan hasilnya kan 100%. Dan kalau dia mendekati minus tak hingga, maka nilai fx-nya adalah 0. Karena total peluang semakin ke kiri itu kan semakin kecil nilai x-nya gitu ya. Ya, semakin 0 gitu ya. Nah, jadi ketika kita memiliki pengetahuan terkait CDF ini, kita bisa menghitung pertanyaan-pertanyaan terkait berapa peluang dari X gitu ya. Berapa peluang. Karena CDF-nya ini kan kumulatif daripada peluang, penjumlahan daripada peluang. Kalau kita tanya persoalan terkait peluang, kita bisa hitung dari nilai fungsi kumulatifnya. Misalkan, berapa peluang dari A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Nah, caranya gampang. Berarti kan antara A dan antara B dan A itu ya kumulatifnya A dikurangi kumulatifnya B. Nah, itulah peluang antara X kurang dari X lebih dari A dan kurang dari sama dengan B. Berikutnya terkait contoh penggunaan cumulative distribution function ya. Penggunaan CDF itu misalkan di contoh yang sama ya, inspection device tadi, CDF-nya diketahui adalah setengah integral 0 x e pangkat min t per 2 dt. Nah, ini kalau diintegralkan, ini hasilnya. Sekali lagi saya biasanya pakai software Wolfram Alpha namanya ya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi untuk menghitung ini. Kalau yang ini memang step by step-nya bisa dilihat di sini. Kemudian, nah dari sini misalkan kita ditanya, berapakah peluang, ini kan F-nya ya, fungsi kumulatifnya. Berapakah peluang dari alat tersebut berumur kurang dari 2 tahun. Jadi P 0 kurang dari X kurang dari 2. Kenapa 0? Karena kan usia minimum adalah 0 kalau untuk umur barang ya 0 tahun baru buat sudah rusak gitu misalkan ya. Jadi kalau seperti ini ya berarti F2 dikurangi F0. Maka F0 kan 0 gitu ya. Jadi karena E pangkat 0, 1 min 1 jadi 0. Jadi F2-nya ya 1 min E pangkat min 1. Nah, ini dapat 0,632. Nah, kemudian misalkan ditanya lagi, berapa peluang sebuah tadi ya mesin tadi berumur antara 2 sampai 3 tahun. Ya, X kurang dari lebih dari sama dengan 2, kurang dari sama dengan 3. Berarti F3 dikurang F2. Nah, F3 ini dimasukkan nilainya dikurangi yang 2 ini. Yang 2 tentu bisa ambil dari yang atas tadi ya, ini. Kemudian yang 3 ya ini berapa gitu nilainya silahkan dicari. Maka kita dapat 0,145. Berikutnya kita juga perlu mereview terkait
yang namanya nilai harapan dari random variable. Nilai harapan atau expected value dari random variable seringkali juga disebut sebagai mean dari random variable atau nilai rata-rata. Itu dilambangkannya dengan EX, E besar dari XX ini nilai variabel bilangan randomnya ya. X itu untuk yang bernilai diskrit, nilai harapannya atau min-nya adalah ya total dari nilai X itu dikalikan dengan peluang dari kemunculan X. Jadi XI kali PXI. Ya. Kemudian kalau untuk continuous itu nilainya adalah sebenarnya sama ya, X dikali Fx ya, nilai X-nya dikalikan dengan peluang distribusi X-nya ya. Tapi yang tadi di summation, sekarang di integral. Lambang dari EX ini juga sering digunakan sama dengan lambang nilai min, yaitu mu. Nah, jadi mu juga merupakan, bisa dibilang, sentral tendensi dari variabel random X. Nah, ada mu, ada juga yang disebut dengan varian. Varian X itu disebut Vx, atau var X juga bisa disebut seperti itu. Kadang juga sigma kuadrat. Ya, kalau sigma aja berarti dia akar sigma kuadrat, itu berarti standar deviasi. Nah, definisi Vx atau si varian itu adalah ekspektasi dari X gitu ya. Ini kurungnya ada lagi satu di dalam kayaknya. Ekspektasi dari X minus ekspektasi dari X dikuadratkan. Atau bisa juga ekspektasi dari X kuadrat dikurangi ekspektasi dari X dikuadratkan. Ya, ini ya. Ini bisa digunakan untuk perhitungan dari varian. Kalau min tadi menunjukkan central tendency, varian menunjukkan spread atau variasi dari nilai random variable X di sekitar nilai min-nya. Nah, kalau tadi sigma kuadrat adalah varian, standar deviasi itu dilambangkan dengan sigma aja, atau dia diakarkan gitu ya tadi ya. Oke, nah square root of Vx. Jadi nilainya itu unit pengukurannya ya sama dengan nilai rata-rata. Berapa unit gitu. Oke, contoh berikutnya kita akan mencoba mengimplementasikan yang tadi ya, formula ekspektasi atau nilai harapan dari untuk menggunakan menghitung nilai rata-rata harapan dari umur inspection device, umur dari inspection device yang tadi. Nah, formulanya kan sama ya sebenarnya, X integral dari 0 sampai tah hingga dari X. Ini setengah harusnya ya, setengah kali E pangkat min X per 2. Tapi setengahnya bisa dikeluarkan sebagai konstan. Nah, di sini kalau kita integralkan dapatlah ini. Kemudian kalau kita masukkan batas 0 sampai min tah hingga, maka kita bisa hitung. Dia akan jadi integral. Oke, jadi dia akan menjadi, ya ini ya, 2 ini nanti silahkan dicek di sini linknya untuk cara penghitungannya. Saya siapkan link untuk supaya keluar dia nanti step by stepnya. Ya, oke. Nah, berikutnya untuk menghitung variannya ya, ini sama juga, tinggal dimasukkan ke rumus tadi, tapi dia butuh EX kuadratnya. Nah, EX kuadrat ya dihitung dulu ini. EX kuadrat sama dengan 8 gitu ya. Nah, ini step by stepnya silahkan dicek di sini. Kemudian nah, jadi varians adalah
EX kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan, dapatlah 4. Nah, standar deviasi adalah akar varian, jadi dapat nilainya 2. Dalam berbagai situasi terkait pembuatan model simulasi, kita akan perlu memodelkan suatu event dengan karakteristik yang nilai dari event tersebut karakteristiknya memiliki nilai acak atau random variable. Nah, untuk situasi seperti ini, pemodelan statistik tentu yang menggunakan random variable, distribusi random variable itu cocok digunakan. Nah, beberapa contoh diantaranya adalah seperti misalkan pada sistem antrian. Pada sistem antrian, contoh variabel randomnya diantaranya adalah inter-arrival time atau kedatangan jeda waktu antar kedatangan customer pada antrean tersebut. Atau juga bisa jadi jumlah customer yang datang. Nah, itu juga bisa jadi random atau mengikuti karakteristik random variable gitu ya. Selain itu, misalkan ada contohnya sistem inventory atau sistem persediaan. Ini juga bisa atau seringkali ketika kita memodelkan dalam pemodelan simulasi memerlukan variabel random gitu ya untuk proses simulasinya. Seperti contohnya jumlah permintaan, jumlah demand itu akan random begitu, atau juga bisa dari lead time, ya, jeda waktu antara order ke supplier sampai barang itu datang. Nah, lead time-nya ini bisa juga direpresentasikan sebagai random variable. Kemudian sistem seperti reliability dan maintenance itu ya. Ini tadi sudah 1, 2. Nah, ini reliability dan maintenance itu juga seringkali memerlukan random variable. Seperti kalau di maintenance ataupun reliability, contoh tadi ya, umur dari suatu mesin itu kan random juga meskipun ya ada spesifikasi yang diketahui gitu ya. Kemudian juga simulasi pada hal-hal lainnya. Contoh pertama dari sistem antrian ini sudah jelas, ini seringkali digunakan sebagai contoh dalam model simulasi, di mana dalam model simulasi ini kita sering memerlukan parameter atau kita memerlukan parameter seperti inter-arrival time, service time, begitu ya. Yang polanya itu kalau kita lihat di chapter sebelumnya itu polanya acak yang bisa didekati dengan pola statistik, peluang statistik gitu ya, tidak deterministik atau istilahnya probabilistik. Sampel dari inter-arrival time dan service time ini seringkali mengikuti distribusi-distribusi sebagai berikut. Ada yang berdistribusi exponential distribution, di mana biasanya untuk yang service time-nya diasumsikan benar-benar completely random gitu ya. Ada juga yang normal distribution, kalau service time-nya random tapi punya central tendency gitu ya. Punya ada random sedikit random minus plus minusnya tapi punya central tendency di suatu nilai. Ada juga truncated normal distribution. Nah, ini similar tapi pada nilai-nilai tertentu. Nah, kadang-kadang juga pakai gamma atau Weibull distribution. Nah, Weibull ini nanti kita lihat. Dia sebenarnya gamma atau Weibull ini merupakan bentuk umum dari exponential distribution gitu ya. Nah, nanti kita lihat ada parameter tambahannya kalau di Weibull. Nah, ada location nama shape, tapi di sini mungkin untuk yang gamma ya, shape dan tail. Oke, selain itu kalau terkait inventory dan supply chain,
Sistem persediaan atau sistem rantai pasok juga kalau disimulasikan itu ya banyak faktor-faktor random yang terlibat gitu ya. Di sini disebutkan paling tidak ada 3, diantaranya misalkan jumlah unit demand gitu ya. Satu kali order tuh ada berapa demand, satu kali ya pesanan masuk ke sistem kita ada berapa demandnya, berapa unit untuk setiap satuan waktunya. Kemudian time between demand. Nah, ini kayak inter arrival tapi ada waktu jeda antara demand satu dengan yang lainnya gitu ya. Kemudian lead time itu juga bisa jadi berupa random variable. Nah, statistical model yang salah satu contohnya bisa digunakan untuk mengestimasi lead time itu contohnya gamma distribution. Kemudian selain itu juga ada beberapa sampel statistical model untuk distribusi peluang terkait variabel random untuk demand gitu ya. Misalkan Poisson distribution tuh, atau negatif binomial gitu ya, atau geometrik. Nah, ini akan kita pelajari nanti berikutnya. Kemudian di area reliability dan maintainability ya. Di reliability dan maintainability atau terkait reliabilitas atau perawatan gitu ya. Salah satu contohnya variabel randomnya adalah time to failure. Waktu yang dibutuhkan atau waktu yang ya waktu hidup ya ini ya, umurnya lah time to failure sebelum ya rusak gitu misalkan. Ya kalau dia pakai eksponensial biasanya untuk failure yang sifatnya random. Kalau yang gamma ini karena ya ini macam-macam ya. Saya juga kurang tahu detailnya, tapi time to failure bisa dimodelkan pakai eksponensial, gamma, Weibull atau normal distribution. Begitu juga area-area lainnya yang terkait dengan simulasi. Kita juga kadang menggunakan variabel random seperti uniform random, kemudian ada triangular random, beta distribution, kemudian ada juga Bernoulli, binomial, hyper eksponensial. Nah, ini ada banyak sekali tipe-tipe distribusi yang bisa kita gunakan untuk memodelkan sistem simulasi yang memiliki variabel random. Baik, berikutnya random variable distribution itu ada dua tipe ya. Bisa jadi dia yang tipikalnya discrete random variable, ada yang continuous random variable. Nah, untuk distribusi dari peluang variabel random discrete ini kita ada beberapa yang distribusi variabel random discrete yang kita akan bahas di slide ini gitu ya. Seperti yang disampaikan sebelumnya, yang dimaksud dengan discrete random variable adalah random variable yang mendeskripsikan fenomena bilangan variabel yang munculnya acak dari suatu percobaan, tapi hanya bernilai ini ya, integer yang bisa muncul. Atau kalau integer artinya bisa dicacah gitu ya. Kalau yang continuous dia termasuk bilangan realnya juga bisa muncul di sana. Nah, dia artinya nanti dia berupa interval. Nah, ini ada sebenarnya ini ada 2, 3, 5, 4 sama 5 gitu ya. 6 jenis fungsi peluang distribusi untuk discrete random variable yang akan kita bahas. Nah, ini kita akan coba lihat satu persatu. Oke, discrete random variable pertama adalah discrete random variable yang berdasarkan ada ini namanya percobaan Bernoulli atau Bernoulli trial. Ini karakteristiknya maksudnya ya. Jadi tidak yang dilakukan ketika Bernoulli trial, tapi eksperimen-eksperimen yang punya karakteristik seperti percobaan Bernoulli atau Bernoulli trials itu akan memiliki
distribusi random variable berupa discrete yang kita katakan fungsi distribusinya mengikuti fungsi distribusi random variabelnya mengikuti Bernoulli distribution gitu ya. Nah, pertama kita ini dulu ya, apa yang dimaksud dengan Bernoulli trials itu ya. Bernoulli trials itu atau eksperimen Bernoulli itu merupakan eksperimen yang melibatkan n jumlah percobaan, di mana tiap percobaannya itu jadi hasil dari percobaannya itu bisa kita kategorikan ke dalam label apakah percobaan ini sukses atau percobaan ini gagal gitu ya. Ya, itu yang disebut Bernoulli trial. Di mana nanti J ini adalah indeks percobaannya, percobaan keberapa, N ini adalah jumlah percobaannya. XJ bernilai 1 itu merepresentasikan percobaan yang sukses atau label untuk percobaan sukses. XJ bernilai 0 untuk percobaan yang bernilai gagal. Nah, jika kita memiliki sebuah eksperimen yang memiliki nilai random atau variabel random seperti ini disebut Bernoulli trials. Maka dia akan memiliki distribusi peluang, Bernoulli distribution, di mana peluang variabel random bernilai px ini untuk satu kali trialnya gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan kita melempar koin gitu ya, koin biar lebih gampang. Ada koin ini ada head, ada tail gitu ya. Kalau kita lempar sekali lemparan, peluangnya kan bisa head, bisa tail gitu kan. Nah, ini bisa jadi 1, ini bisa jadi 0. Nah, ini namanya Bernoulli trial. Nah, untuk lemparan pertama gitu ya, peluang munculnya head itu adalah setengah gitu ya. Peluang munculnya tail adalah setengah. Nah, jadi di sini juga kita bisa langsung lihat peluang dari eksperimen itu sukses, P J ini berarti yang ke J itu bernilai sukses. XJ ini berarti nilainya 1 atau 0. Nah, kalau dia bernilai sukses, peluangnya itu direpresentasikan dengan P. P ini yang ini ya, setengah ini P. Kemudian peluang gagal ya 1 min P, karena kan total peluang itu ada 100%. Nah, ini kalau dia 0,5 sudah di sini ya peluang ini adalah P. Ini peluang gagal itu 1 min P. Ya. Karena kebetulan di sini peluangnya sama setengah ya, berarti 1 min P sama dengan P gitu ya. Tapi sebenarnya 1 min P di sini dia seringkali kita kasih notasi dia adalah key gitu ya. Bisa jadi nilainya tidak sama untuk percobaan Bernoulli lainnya. Nah, misalkan ini rumus ini istilahnya kalau di discrete discrete distribution function itu adalah PMF-nya ini ya, karena dia fungsi discrete. Probability mass function-nya adalah ini. Jadi kita bisa mengetahui berapa peluang distribusi bernilai berhasil, berapa peluang nilai gagal dari fungsi PMF-nya ini. Oke, nah peluangnya itu sebenarnya bisa rumuskan seperti ini ya. Px sama dengan X sama dengan P pangkat X 1 min P kali 1 min X gitu ya. Jadi inilah probability mass function dari Bernoulli distribution. Kemudian nilai ekspektasinya atau nilai rata-ratanya adalah P, variasinya adalah P kali 1 min P atau P dikali Q. Oke, nah untuk lebih jelasnya ini ada satu video dari JB Stats ini kalau nggak salah ya. Ini sangat bagus untuk lebih detail terkait Bernoulli distribution, silahkan dicek di sana. Baik, distribusi binomial masih ada hubungannya dengan distribusi Bernoulli. Dimana kalau tadi Bernoulli itu distribusi yang menampilkan peluang untuk
persentase peluang nilai gagal atau berhasil di tiap percobaan. Sekarang kalau binomial itu adalah menampilkan peluang jumlah sukses yang dihasilkan dari n kali percobaan Bernoulli. Nah, di mana nilainya itu berupa bilangan random, gitu ya, berupa variabel random, ya x, di mana x ini nanti akan bernilai binomial distribution jika peluangnya terdiri dari untuk masing-masing ini ya, untuk masing-masing x di sini distribusi peluangnya adalah ini adalah notasi untuk kombinasi ya, n c x gitu ya. Berarti formulasi dari kombinasi n dari x dari sejumlah n gitu ya. Nah, ini rumusnya adalah n faktorial dibagi n faktorial dibagi apa ini? Oh ya, ini x faktorial dikali n min x faktorial ya. Nah, jadi kalau ketemu yang seperti ini artinya begini menghitungnya. Nah, faktorial itu ya kalau misalkan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, begitu seterusnya juga 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2, 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ambil dari contoh ya, contoh Bernoulli trials tadi kan misalkan lempar koin tadi. Sekali lempar koin peluang suksesnya adalah setengah, peluang gagalnya adalah setengah, peluang munculnya sisi atas daripada koin itu setengah, sisi bawah adalah setengah. Nah, sekarang kalau misalkan pelemparan koin itu dilakukan 100 kali, kita bisa menggunakan ini ya, si binomial distribution ini untuk menghitung berapakah peluang jumlah munculnya sisi atas gitu ya, peluang berhasil gitu misalkan. Sisi atas itu muncul sebanyak 60 kali. Berapa peluangnya gitu ya. Nah, ini bisa dihitung dengan yang ini, si binomial distribution. Oke. Nah, untuk contohnya mungkin nanti silahkan dilihat di video YouTube yang ini ya. Silahkan, ada contoh-contoh lebih detail cara perhitungan. Sini saya hanya memperkenalkan saja. Ya, ini PMF-nya, probability mass function-nya dirumuskan seperti ini. Kombinasi nx, p pangkat x, q ini 1 min p ya. Q 1 min p, n minus x, di mana n adalah jumlah trialnya, x adalah jumlah yang tadi ya, jumlah munculnya berhasil, jumlah number of success, jumlah munculnya label berhasil ini di n kali trial ini. Nah, terkait nilai ekspektasinya atau min-nya di sini adalah karena setiap kali percobaan itu p sampai n kali, berarti ekspektasinya adalah np. Variannya adalah n kali p kali q, di mana q sekali lagi adalah q adalah 1 minus p. Ya. Oke, nah itu soal binomial distribution. Oke, nah Bernoulli dan negatif binomial juga masih berhubungan dengan Bernoulli trials ya, atau Bernoulli distribution. Nanti ada formulanya pun mirip-mirip. Kalau tadi binomial itu adalah jumlah n berhasil, berapa peluang jumlah n kali sukses dalam n kali Bernoulli trials. Nah, kalau geometrik itu adalah
random variable yang distribusi untuk random variable yang menunjukkan distribusi peluang yang menunjukkan jumlah percobaan. Nah, ini ya. Number of Bernoulli trials, jumlah percobaan untuk mendapatkan kondisi sukses pertama kali. Gitu ya. Oke, kalau tadi misalkan contohnya dari 100 kali 60 kali itu 60 kali munculnya head itu berapa peluangnya kan gitu. Nah, kalau Bernoulli trial ini mungkin contohnya ya berapa kali jumlah percobaan yang harus dilakukan gitu ya untuk muncul mata koin yang atas untuk pertama kali. Nah, berapa jumlah percobaannya? Nah, kalau 0 kali percobaan kan nggak mungkin ya, karena mulainya kalau ini dari 1. Kalau 1 kali percobaan, berapa peluang distribusinya? Nah, ini dirumuskan dengan geometric distribution. Nah, ini nggak cuma bisa diimplementasikan di koin-koin seperti ini gitu ya. Ya, banyak juga implementasi lainnya. Misalkan, misalkan dari 100 orang gitu ya, 100 orang. Ini dari contoh yang ini di YouTube ini, 100 orang, 30%-nya sudah pernah dilatih CPR gitu ya. Ya. Jadi sekarang kalau dari 100 orang ini, berapa kali percobaan yang kita harus lakukan jika kita pilih dari 100 orang ini secara acak, kita akan menemukan atau orang yang kita pilih ini adalah orang yang sudah di training CPR ini. Jadi kan ini number of Bernoulli trial, karena ketika kita kita pilih kan Bernoulli trial ini labelnya dia sudah dilatih CPR atau belum kan gitu. Nah, sekarang kalau dari 100 ini kita tahu 30%-nya sudah dilatih CPR. Berapa peluang kalau misalkan kita pilih 1 kali pemilihan, berapa peluang yang kita pilih ini sudah pernah dilatih CPR? Kalau 2 kali pemilihan, berapa peluang kita dari 100 orang ini sudah terlatih dengan CPR. Nah, itu bisa menggunakan geometric distribution perhitungan peluangnya. Rumusnya begini ya, Q ini 1 min P pangkat X. X ini jumlah ini ya, jumlah trialnya, jumlah percobaannya. Min 1 dikalikan dengan P. Oke, untuk nilai ekspektasinya ini itu adalah 1 bagi P. Dan variannya adalah Q dibagi P kuadrat. Berarti 1 min P dibagi P kuadrat. Gitu ya. Oke, itu soal geometric distribution. Nah, berikutnya negatif binomial. Negatif binomial ini sebenarnya bentuk umum dari binomial ya. Bentuk umum dari geometric distribution ya. Ya, bukan bentuk umum dari binomial. Jadi kalau ini adalah untuk sukses yang pertama kali, berapa kali percobaan yang kita harus lakukan supaya nilai X ini bernilai sukses pertama kalinya gitu ya. Nah, kalau yang ini artinya dia berapa kali percobaan yang kita harus lakukan supaya kita memperoleh K kali jumlah sukses. Jadi kalau ini 1, K-nya ini bernilai 1, maka dia sama dengan geometrik. Tapi K-nya ini bernilai 2, bernilai 3, nah ini baru kita pakai yang negatif binomial. Ya. Berapa kali jumlah percobaan supaya kita mendapatkan misalkan 2 kali nilai sukses. Atau kalau misalkan pelemparan koin ini, dari 100 berapa kali percobaan yang kita harus lakukan supaya mata koin A gitu ya, mata koin yang di atas atau head gitu ya, itu muncul sebanyak 2 kali atau muncul sebanyak 3 kali. Nah, ini pakainya adalah binomial distribution. Nah, rumus
PMF-nya, probability mass function-nya adalah X-1. Ini kombinasi antara X-1 untuk memilih K-1 gitu ya. Jadi kemudian dikalikan Q pangkat X min K, P pangkat K. Jadi kalau kita ganti ininya dengan K-nya dengan 1, maka kita akan dapatkan ya rumus sama dengan geometrik. Untuk nilai ekspektasinya, dia adalah K dibagi P. Untuk nilai variannya, K dikali Q dibagi P kuadrat. Oke, berikutnya Poisson distribution. Ya, bacanya gitu kayaknya yang benar ya, Poisson. Untuk Poisson distribution itu, jadi dia itu adalah fungsi distribusi untuk peluang variabel random yang digunakan untuk menunjukkan peluang jumlah perhitungan gitu ya. Jumlah perhitungan dari kemunculan suatu event dalam suatu periode atau unit tertentu. Oke. Nah, biasanya sih digunakan untuk mendeskripsikan suatu proses yang random gitu ya. Misalkan contohnya nih di suatu ruas jalan gitu ya. Misalkan jalannya panjang gitu, Gatot Subroto atau ya di mana kayak. Jadi di satu ruas jalan ini diamati dalam satu hari. Kita kalau mau mengamati jumlah kecelakaan kendaraan gitu ya dalam satu hari di suatu ruas jalan ini, nah itu bisa menggunakan distribusi Poisson untuk peluangnya nanti ketika kita sudah ambil sampelnya, kita plot datanya. Nah, peluang dari distribusi jumlahnya tadi ya, jumlah event dalam suatu periode waktu tertentu itu bisa menggunakan pendekatan distribusi Poisson. Tapi jumlah eventnya itu tidak harus satuan waktu ya. Misalkan jumlah produk yang rusak dalam satu batch, nah itu juga kadang-kadang bisa pakai Poisson distribution. Nah, di mana peluang ini PMF harusnya ya, probability mass functionnya itu dia seperti ini. Nah, misalkan jumlah kecelakaannya 0 gitu ya, berarti nilai X-nya 0 di sini. Alpha itu adalah salah satu parameter dari distribusi Poisson yang menunjukkan apa? Menunjukkan nilai rata-rata dari variabel random X gitu ya. Nilai rata-ratanya. Jadi nilai ekspektasinya itu adalah alpha, rate-nya. Rate kecelakaannya ini biasanya berapa hari sih berapa kali sih dalam satu hari? Misalkan 1 kali, berarti nilai alfanya 1. Atau batch rusak, biasanya rusaknya berapa ya? 5 gitu ya. Ya berarti alfanya 5. Kemudian X ini ya, ini ekspektasi. Ini adalah nilai variabel randomnya, X-nya. Kalau rusaknya 0, berapa peluangnya? Kemudian E ya nilai E ya. Nilai konstanta E gitu ya. Nah, selain P ini kita juga bisa menghitung nilai cumulative distribution function-nya gitu ya. Yang totalnya ini akan bernilai 1 dengan mekanisme ini. Tuh. Nah, katakan ini contohnya ya. Jadi kalau kita plot misalkan jumlah kecelakaannya dalam satu hari 1, 2, 3 itu ada sekian gitu ya. Peluang dari misalkan 1 ada sekian. Peluang misalkan 0 adalah sekian. Nah, ini kalau kita kumulatifkan, ditotalkan jumlahnya adalah 1. Ya. Nanti kita juga akan ada yang terkait dengan ini yaitu Poisson process gitu ya. Nanti di belakang. Oh ya, untuk Poisson distribution silakan cek YouTube ini. Situ ada penjelasan yang lebih detail dan lengkap. Oke, tadi kita sudah bahas variabel random discrete ya, discrete random variables. Sekarang kita bahas continuous random variables, di mana
fungsi peluang distribusinya ya disebut dengan continuous distribution gitu ya, continuous distribution function untuk continuous random variable. Ya ini bisa digunakan untuk ya kalau nilai random variabelnya gitu ya, fenomena yang diamati itu berupa variabel yang nilainya berupa interval ya, nilai interval. Nah, contoh-contoh yang continuous distribution yang umum dipakai ada namanya uniform distribution, kemudian exponential distribution normal, Weibull, log normal. Nanti kita lihat satu-satu. Oke, sebuah variabel x dikatakan variabel random yang berdistribusi uniform jika dia memenuhi jika dia memiliki pertama ya tentu pada rentang interval tertentu gitu ya. Nah, dia dinotasikan dengan u a, b. Nah, dia dikatakan memiliki variabel berdistribusi uniform jika dia memiliki PDF ini probability density function gitu ya, seperti ini. Nah, kemudian CDF-nya seperti ini, cumulative distribution function-nya. Nah, jadi di sini kita lihat peluangnya itu sama untuk di setiap rentang gitu ya. Dari B min A, dari B ke A peluang yang untuk distribusi jika dia berdistribusi uniform itu adalah sama gitu ya. Proporsinya sama. Misalkan kalau kita gambar itu begini. Misalkan dari A sampai B gitu ya di sini. Nah, peluangnya itu distribusinya sama, terpilihnya antara A sampai B ini. Nah, di mana ya totalnya kalau CDF-nya ini, total semua ini ya kalau dijumlahkan nilainya ya ini kalau karena dia persegi gitu ya, ya di sisinya, sisi datar sama sisi tegaknya itu kalau dikalikan nilainya 1. Gitu. Oke, nah properti yang dimiliki oleh uniform distribution ini diantaranya adalah yang ini yang sudah saya sebutkan tadi. Peluang antara xi kurang dari x, x1 kurang dari x, dan x kurang dari x2 itu proporsional untuk interval yang memiliki panjang yang sama. Nah, jadi misalkan kalau kita mau menghitung ini, berarti ya F2 dikurangi F1. Jadi X2 kurang X1 bagi B min A gitu ya. Kemudian nilai ekspektasinya ya A plus B, batas atas plus bawahnya dibagi 2 setengahnya gitu ya. Karena peluangnya sama. Nah, ekspektasi nya di tengah-tengah gitu ya. Variannya adalah B min A kuadrat dibagi 12. Nah, ini untuk dapat formula ini ada perlu kalkulus begitu ya untuk menghitungnya. Jadi silahkan dicek kalau coba dicek di YouTube ini, kalau nggak ada bisa di search saja bagaimana ngitungnya. Tapi di pelajaran ini kita cuma pakai saja langsung. Variannya adalah B min A kuadrat per 12. Nah, U 0,1 artinya ya dia berdistribusi random antara 0 dan 1 gitu ya. Berikutnya distribusi eksponensial. Eksponensial ini adalah dia dikatakan berdistribusi eksponensial jika memiliki sebuah variabel random x itu berdistribusi eksponensial dengan parameter lambda gitu ya. Ini rate-nya adalah jika PDF dan CDF-nya itu seperti ini. Ya. Lambda E pangkat min lambda X. Nah, ini ya yang menyebabkan dia eksponensial. Nah, kalau F-nya atau cumulative distribution function-nya seperti ini. Dia bernilai harus lebih dari sama dengan 0 X-nya ya, kalau di sini ya. Oke, nah ekspektasi dari X-nya adalah 1/, lambda-nya. Oke, nah variansnya adalah 1/, lambda kuadrat. Jadi distribusi eksponensial ini
biasanya digunakan untuk memodelkan waktu antar kedatangan, inter-arrival times, dimana kalau arrival times-nya itu biasanya arrival time-nya yang random, maka inter-arrival time-nya itu biasanya berdistribusi eksponensial, gitu ya. Bisa juga untuk memodelkan service time, gitu ya, yang sangat bervariasi, biasanya pakai eksponensial. Oke, untuk ini adalah contoh beberapa perbedaan grafik dari distribusi eksponensial PDF-nya jika nilai lambda-nya berubah, gitu ya. Semakin kecil nilai lambda, semakin landai eksponensialnya. Nah, ini ya, ini 0,5. Kalau semakin besar, dia semakin slope-nya semakin tajam, gitu. Tapi pada akhirnya ya dia ketika mendekati tahingga, ya nilainya akan semakin mendekat ke 0. Oke, selain PDF dan CDF dari exponential distribution, exponential distribution ini juga punya istilahnya memoryless property ya, di mana kalau kita diminta untuk menghitung nilai peluang X lebih besar dari S tambah T dan atau X lebih besar dari S, kita bisa menghitungnya dengan itu merupakan sama dengan P X lebih besar daripada T. Nah, ini nanti kita tunjukkan bagaimana contoh penggunaan memoryless ini di contoh bawah ini. Nah, katakan sebuah lampu ya, ini memiliki umur gitu ya, umur dengan distribusi eksponensial dengan rate itu 1/3 per jam gitu ya, lambda 1/3 jam. Jadi rata-rata nilai satu kali lampunya failure itu adalah 1 failure per 3 jamnya. Nah, ini sebenarnya ada di buku, silahkan dicek di example 17 gitu ya. Misalkan kalau menghitung peluang dari lampu tersebut berumur lebih dari 3 tahun gitu ya. Nah, ini perhitungannya. Kemudian kalau antara 2 sampai 3 tahun, ini F3-nya dikurang F2-nya. Kemudian kalau dia akan ini dan kalau yang 3,5 tadi lebih dari 3,5 dan akan beroperasi paling tidak 2,5 jam lagi. Jadi dia pakai yang memoryless property, 3,5 kurangi 2,5 dapat P lebih dari X lebih dari 1. Nah, dapatnya segini. Ini untuk detail penjelasannya bisa lihat di buku. Oke, berikutnya adalah distribusi normal. Nah, ini sangat-sangat sering digunakan. Implementasinya sangat-sangat banyak dan fungsinya sangat-sangat banyak ya di berbagai bidang gitu ya. Nah, normal distribution juga kadang-kadang disebut dengan Gaussian distribution. Jadi, variabel random X itu disebut memiliki distribusi normal jika PDF-nya atau probability density function-nya itu seperti ini gitu ya. Di mana mu itu adalah nilai rata-ratanya atau central tendensinya gitu ya. Dan ini apa ya? Sigma ya. Sigma kuadrat adalah variannya atau spreadnya. Nah, jadi seringkali di punya notasi X mendekati distribusi normal dengan nilai min-nya adalah parameter min-nya adalah mu dan parameter variansnya adalah sigma kuadrat. Nah, properti dari normal distribution adalah untuk limit mendekati min tahingga, jadi ke arah sana, itu dia nilai fx-nya adalah 0, semakin mendekati 0. Begitu juga ke arah yang tahingga, ke kanan gitu ya. Limit kanan dan limit kirinya nilainya 0. Ya, seperti bell shape ya akhirnya bentuknya. Dan
nilai distribusi normal ini, peluangnya ini, nilai peluangnya simetrik terhadap mu-nya atau central tendensinya. Nah, jadi nilai maksimum untuk PDF-nya itu terletak pada X sama dengan mu, karena dia titik tertingginya di sini ya. Oke, selain terdapat random normal distribution, ada juga random normal distribution dengan nilai min-nya adalah 0 dan nilai sigma kuadratnya adalah 1. Nah, ini disebut dengan standard normal distribution. Nah, di mana kita bisa transformasi variabelnya di mana z itu adalah x minus mu per sigma. Nah, ini formulasinya gitu ya. Nanti kita akan temu ini nilai CDF-nya adalah integral ini. Jadi kita bisa pakai formula ini nanti. Baik, ini adalah contoh dari penggunaan normal distribution. Misalkan kita punya sebuah kapal dengan loading time gitu ya, berdistribusi normal dengan min 12 dan variansnya atau standar deviasi kuadratnya adalah 4. Nah, berapakah peluang dari kapal ini punya loading time kurang dari 10? Jadi kita bisa masukkan formula untuk F-nya tadi ya, yaitu mencarinya dengan yang ini formulanya adalah ini lambang apa ya, omega ya, nggak tahu saya, X dikurangin mu dibagi sigma. Jadi X-nya adalah 10 jam, kurangi mu-nya adalah 12, dibagi sigmanya ini akar 4, 2. Maka kita dapat cari mu1, ini bisa dicari di tabel atau pakai Excel, dapat segini ya, 0,15. Oke, itu contoh. Berikutnya ada Weibull distribution. Weibull distribution ini adalah bentuk umum dari exponential distribution, di mana random variable x memiliki Weibull distribution jika PDF-nya seperti ini ya, fungsi PDF-nya, probability density function-nya. Nah, dia punya 3 variabel, ada namanya location parameter ini, kemudian ada scale parameter beta, kemudian ada shape parameter. Ini upsilon kayaknya namanya nih, upsilon. Oke, beta dan ini alpha. Nah, ketika kita punya nilai betanya sama dengan 1, maka x itu adalah ya eksponensial dengan lambda 1 per alpha gitu ya. Nah, itu relationship antara Weibull dan eksponensial. Distribusi log normal adalah continuous distribution di mana nilai random variabelnya adalah natural log dari distribusi normal. Jadi di sini hubungannya dengan distribusi normal itu adalah dia variabel x-nya merupakan natural log dari atau ln gitu ya lambangnya dari distribusi normal. Jadi PDF-nya, probability density function-nya jadinya seperti ini. Dia ada sedikit mirip dengan distribusi normal. Hanya saja nanti nilai rata-ratanya itu beda ya, yaitu eksponensial dari mu plus delta, sigma gitu ya, sigma kuadrat per 2 gitu ya. Nah, variansnya itu ini. Kemudian ini adalah hubungannya antara normal dengan log normal. Oke, berikutnya kita bicara soal Poisson process gitu ya.
Poisson process. Jadi beberapa contoh random event seperti datangnya task atau job pada sistem job shop itu merupakan contoh Poisson process yang punya PDF itu atau berdistribusi, biasanya berdistribusi Poisson. Nah, contoh lain misalkan jumlah email yang masuk ke server, jumlah kedatangan kapal di pelabuhan, telepon masuk di call center, itu semua Poisson process. Nah, katakan sebuah event dapat dideskripsikan dalam fungsi NT yang fungsi untuk menghitung gitu ya. Jumlah event yang muncul pada periode waktu 0 sampai T. Nah, proses menghitung ini, di mana NT ini adalah jumlah eventnya yang berhasil dihitung pada waktu T lebih dari sama dengan 0, itu merupakan Poisson process dengan rata-rata kemunculan dari event adalah lambda. Nah, jadi jika dia memiliki kemunculan rate rata-rata lambda, maka kita Poisson process itu punya ini ya, karakteristik dia pertama jumlah eventnya itu atau eventnya itu munculnya itu datangnya itu hanya satu setiap satuan waktunya gitu ya. Jumlahnya bisa beda-beda, tapi eventnya itu hanya setiap satuan waktu. Kemudian jumlah kedatangan untuk T lebih dari sama dengan 0 itu stationary increment. Nah, apa itu stationary increment? Artinya ini jumlah kedatangan selama periode waktu S gitu ya. Dan T lebih dari sama dengan S itu berdistribusi Poisson dengan ini, lambdanya adalah lambda T minus S. Jadi konstan penambahannya. Stationary increment. Kemudian event yang antara satu event dengan event yang lain itu independen gitu ya. Nah, jadi nanti jika dia memenuhi 3 asumsi ini, maka dia disebut memiliki karakteristik Poisson process dengan peluang distribusi Poisson, di mana peluang distribusinya itu seperti ini. Ya. Oke, nilai harapan ekspektasinya adalah NT dan nilai variansnya adalah lambda T gitu ya, sama nih, nilai ekspektasi dan nilai variannya sama. Oke, salah satu event yang tergolong Poisson process itu adalah inter-arrival times. Jadi waktu antar kedatangan itu adalah salah satu Poisson process, di mana distribusi variabel random yang terkait dengan jumlah arrival tiap satuan waktu itu bisa berdistribusi jumlahnya, kalau jumlahnya Poisson gitu ya. Nah, sedangkan kalau selisih waktu antar kedatangannya itu distribusinya eksponensial gitu ya. Jadi ini hubungan antara Poisson process distribusi Poisson dengan distribusi eksponensial. Dicontohkan dalam kalau jumlah arrivalnya yang dihitung itu bernilai random juga, dan itu berdistribusi Poisson. Kalau inter-arrivalnya yang dilihat, ya berarti jeda antar waktu kedatangan itu akan berdistribusi eksponensial. Ini dalam slide ini dijelaskan bahwa ketika kita memiliki sebuah random variable berdistribusi Poisson dengan rate adalah lambda, itu dipecah begitu ya, di split menjadi dua proses dengan masing-masing probability adalah, sini ada lambda kali P, di sini adalah rate-nya lambda, probability-nya P gitu ya. Rate-nya lambda, probability-nya 1 min P. Maka kedua proses tersebut juga akan memiliki distribusi Poisson dengan
masing-masing masing-masing distribusi itu punya rate lambda P dan yang satu lagi adalah lambda kali 1 min P. Nah, ini untuk terkait splitting pada Poisson proses. Nah, begitu juga dengan pooling atau penggabungan dari dua proses Poisson, gitu ya. Nah, kalau kita punya dua proses yaitu N1T dan N2T, kita gabungkan menjadi NT, maka dua lambdanya ini itu akan saling bergabung, maka parameter rate-nya di proses gabungan itu adalah lambda 1 tambah lambda 2. Oke. Dari contoh yang Poisson proses tadi, jika kita asumsikan gitu ya, kan ada 3 asumsi dari Poisson proses. Yang satu, apa tadi ya? Yang jelas yang kedua adalah dia berupa proses yang stationary gitu ya. Stationary increment. Yang satu muncul eventnya setiap satuan waktu. Yang kedua stationary increment. Yang ketiga setiap event antar eventnya itu independen. Nah, jika kita drop begitu ya asumsi yang kedua, yang stationary increment, artinya di sini lambda rate-nya itu bergantung pada setian waktu. Jadi arrival rate-nya bergantung pada waktunya. Lambda adalah fungsi terhadap waktu. Maka Poisson proses tersebut tidak lagi stationary increment, tapi bergantung pada waktu ininya, rate-nya. Nah, ini disebut dengan non-stationary Poisson process. Untuk non-stationary Poisson process, expected value-nya AT ini bisa dihitung dengan formula seperti ini gitu ya. Oke, ya. Berikutnya, baik, terakhir selain distribusi yang fungsi distribusi yang sudah disebutkan sebelumnya, kita juga bisa menggunakan distribusi langsung dari sampel yang kita dapatkan gitu ya. Nah, itu disebut empirical distribution, di mana parameternya itu menggunakan data dari sampel yang kita ambil gitu ya. Nah, ini bisa digunakan jika sangat sulit untuk memutuskan bahwa dia akan dekat dengan variabel distribusi random yang sudah ada yang mana gitu ya. Kalau sudah susah dilakukan, bisa pakai langsung empirical distribution. Keuntungannya ya tentu kita tidak perlu membuat asumsi-asumsi terkait sampel ini gitu ya, karena beberapa distribusi random yang kita bahas tadi perlu memenuhi asumsi-asumsi tertentu. Tapi disadvantage-nya ya mungkin saja kita tidak mengcover keseluruhan range dari nilai distribusi random yang kita ingin amati. Baik, jadi demikianlah bagian dari materi hari ini terkait statistical model untuk simulasi gitu ya. Di sini kita bisa bilang bahwa permodelan masalah di dunia nyatanya gitu ya, itu seringkali tidak deterministik, tapi dia probabilistik. Oleh karena itulah perlu pendekatan probabilistik atau pendekatan statistik untuk memodelkan kasus-kasus di dunia nyata. Maka kita mereview beberapa fungsi peluang distribusi gitu ya, probability distribution, termasuk yang discrete dan yang continuous, dan melihat bagaimana dia bisa mungkin dipakai korelasinya dengan implementasinya di permasalahan simulasi. Ya, ini ya, ada perbedaan antara discrete, continuous, dan empiris, Poisson process dan propertinya seperti itu sudah kita bahas.